Nabiullah Yunus Allah utus kepada penduduk Nainawa. Penduduk Nainawa. Wa inna Yunus laminal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Yunus adalah termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Nainawa. Penduduk Nainawa pada saat itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam kemungkaran. Nabiullah Yunus mengingatkan kepada mereka agar segera bertaubat kepada Allah, agar segera bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah yang satu. Namun mereka selalu menolak ajakan Nabi Yunus hingga datang sebuah peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Yunus, sampaikan kepada umatmu kalau dalam tempo waktu 3 hari tidak bertaubat kepada Allah, maka dipastikan Nainawa penduduknya semuanya yang tidak beriman akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Akhirnya Nabi Yunus menyampaikan itu kepada penduduk Nainawa. Hai penduduk Nainawa, batas waktu kalian 3 hari. Kalau kalian tidak taubat, kalian tidak bertauhid kepada Allah, kalian akan hancur. Tapi banyak di antara mereka yang menutup telinga mereka, tidak mau dengar. Bahkan ada yang kurang ajar di antara mereka, mengusir Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam karena melihat kaumnya tidak peduli dengan nasihatnya yang terakhir itu, berinisiatif. Belum mendapatkan perintah dari Allah, belum mendapatkan izin dari Allah, berinisiatif untuk keluar dari negeri itu. Keluar dari negeri itu, negeri Mosul. Keluar dari negeri itu di daerah Irak. Dia hendak keluar dan dia hendak berganti tempat, berharap tempat yang dia datangi bisa menjadi tempat diterima dakwahnya. Ini yang jadi masalah, belum dapat perintah, belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. وَذَا النُّونِ, nama lain dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada kaumnya. Apakah dia menyangka, kata Allah, kami tidak memberikan kesulitan kepadanya? Karena dia keluar belum dapat izin dari Allah, karena beliau seorang nabi, seorang utusan Allah. Gerakannya apapun yang menjadi keputusannya harus seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, tunggu dulu perintah dari Allah. Begitu malaikat Jibril datang, innallaha ya'muruka bil hijrah ilal Madinah. Ya Rasulullah, sekarang sudah datang perintah dari Allah, engkau hijrah ke Madinah bersama sahabatmu Abu Bakar As-Siddiq. Baru jalan malamnya, belum dapat izin, belum bisa. Ini seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya singkat kisah, keluar Nabi Yunus. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Dikisahkan di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan dia naik di kapal yang penuh. Kapal yang penumpangnya sudah penuh. Dia masuk di kapal itu. Fasahama fakana minal mudhadin. Jadi waktu di tengah kapal itu berlayar, tiba-tiba ada ombak besar. Ombak besar. Maka nahkoda kapal memutuskan harus ada pengurangan penumpang. 1 orang harus diceburkan. Akhirnya mereka mengundi, dan Nabi Yunus termasuk yang kalah dari undian itu.
Akhirnya Nabi Yunus diceburkan ke laut. Ya salam. Begitu diceburkan ke laut, ternyata apa yang terjadi? Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka Allah nyatakan ada ikan besar di laut. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak penafsiran, ada yang bilang ikan paus, wallahu a'lam. Pokoknya ada ikan besar di laut. Allah perintahkan ikan besar itu, telan Yunus hidup-hidup. Jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Makanya nanti waktu keluar kulitnya hancur, daging dan tulang tidak hancur. Jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Bawa Yunus ke dasar laut. Ditelan sama ikan itu. Blap. Dibawa ke dasar laut. Disitulah dia mengalami tempat yang sangat gelap. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, fanada fid dhulumat. Yunus memohon-mohon kepada Allah. Fid dhulumat. Adz-dhulumat jamak muannas salim. Artinya gelap yang sangat-sangat gelap. Segelap-gelapnya engkau pernah mengalami, tidak segelap yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tempat paling gelap adalah dasar laut. Ini sudah dalam dasar laut, dalam perut ikan pula. Ya salam. Saat itu Nabi Yunus mendengar suara-suara. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah ini suara apa? Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, karena beliau seorang nabi dan utusannya, itu suara makhluk di laut, yaitu para ikan bertasbih kepada aku. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Nabi Yunus tidak mencari kambing hitam. Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya, yaitu penduduk Nainawa. Tapi beliau menyalahkan siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya mengaku salah ya Allah. Ini kalau dibaca, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tasbih Nabi Yunus dibaca oleh orang yang beriman kepada Allah, melainkan kesulitan apapun pasti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Akhirnya Nabi Yunus terus bertasbih itu. Sampai terdengar oleh para malaikat di langit. Ya Allah, tasbih yang baru kami dengar ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Ini baru kami dengar ya Allah. Ini suara siapa ya Allah? Para malaikat tidak mengetahuinya. Allah menjawab, itu suara hambaku Yunus yang berada di dasar laut di dalam perut ikan. Ya salam. Ya salam. Akhirnya apa? Beralih dulu kita kisahnya. Nabi Yunus merasa tenang jiwanya karena berzikir kepada Allah. Tapi beliau masih berada di dalam perut ikan. Kita keluar dulu dari kisah ini. Kita masuk kepada penduduk Nainawa. Bagaimana nasib penduduk Nainawa? 3 hari waktu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka tidak segera bertaubat dan beriman, mereka akan diazab oleh Allah. Ternyata mulai datang awan hitam. Dan mereka sudah tahu dari kisah-kisah sebelumnya, sebagaimana kaum Sadum dan kaum-kaum sebelumnya. Disitulah mereka berkata, Nabiullah Yunus betul ucapannya. Dia utusan Allah. Mari segera kita bertaubat. Jadi subhanallah, mereka mencari Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua kompak 100%. Penduduk Nainawa 100% semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menangis, meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab mereka. Kaum Yunus, itu adalah kaumnya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Itu adalah kaum Nabi Yunus yang dihilangkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya siapapun di antara kita yang ingin terhindar dari segala macam musibah, maka perbanyaklah beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melazimkan beristighfar kepada Allah, Allah keluarkan kesedihannya, ya salam. Allah keluarkan kesulitannya, ya salam. Allah datangkan rizki yang tak terduga, ya salam, ya salam. Yunus لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Allah berfirman, kaumnya Nabi Yunus ketika mereka telah beriman kepada Allah, kami gagalkan itu azab yang menghinakan kepada mereka. Tidak jadi. Azab dunianya tidak jadi. Dan kami berikan sisa umur mereka hidup di Nainawa dalam keadaan penuh kenikmatan. Ya salam. Asyiknya orang dekat sama Allah. Asyiknya orang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada Nabi Yunus. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Terjadi khilafiyah antar ulama. Ada yang bilang 3 poe. 3 hari. Ini bahasa Sunda, nyaho ente, ya salam. Ada yang bilang berapa? 7 hari. Ada yang bilang 40 hari. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting beberapa hari itu. Nabi Yunus terus bertasbih kepada Allah. Akhirnya apa? Allah katakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami bukakan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Kami kabulkan Nabi Yunus akan doanya. Dan kami keluarkan Nabi Yunus dari kesulitan. Beginilah cara kami, kata Allah, mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya. Gimana cara mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya? Ketika dia sudah mengaku salah. Ketika dia, catat ini, ketika dia sudah mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Jangan ngaku benar, ngaku salah. Kemudian bertaubat minta ampun, bertasbih kepada Allah. Itu pas sudah. Bertasbih kepada Allah. Makanya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnih ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus tidak bertasbih kepadaku di dalam perut ikan, dia akan dibiarkan dalam perut ikan